Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah mubarakah. Tak lupa, salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menderang seperti sekarang ini. Hadirnya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Malam Lailatul Qadar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tahukah apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keistimewaan bagi umat muslim di seluruh dunia. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmatnya di bulan ini dengan mewajibkan puasa sebagai bagian dari bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang menjalankan puasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan secara langsung kepada hamba-hambanya sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis qudsi. Selain itu, keistimewaan lainnya adalah dilipat gandakannya amalan-amalan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Dan pada bulan Ramadan ini, tidak hanya itu saja keistimewaannya, melainkan pada bulan suci Ramadan, Al-Quran diturunkan secara menyeluruh ke langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Islam pada saat itu. Keistimewaan ini menjadi sempurna dengan adanya Lailatul Qadar yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamu hatta matla'il fajar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Dalam kitab tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Asy'ayuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali disebutkan bahwa yang dimaksud malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan adalah amalan-amalan soleh atau amalan-amalan ibadah yang kita lakukan pada malam tersebut lebih baik daripada kita lakukan di malam-malam selainnya. Saudara-saudaraku sekalian, tahu tidak kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taharau Lailatul Qadri fil wasri minal ashril al al-awakhiri min Ramadhan." Yang artinya carilah Lailatul Qadar itu pada tanggal gasal dari 10 terakhir pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir, khususnya pada malam-malam ganjil. Ada yang berpendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikutipkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dan Fatah Al-Wahhab bahwa Lailatul Qadar kemungkinan
terjadi pada malam ke-21 atau ke-23 pada bulan Ramadan. Sedangkan para ulama yang lain juga berpendapat kemungkinan, Lailatul Qadar terjadi pada malam, 27 pada bulan Ramadan. Mengapa sih keberadaan Lailatul Qadar dirahasiakan? Salah satunya adalah supaya kita senantiasa beribadah terus-menerus tanpa henti pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Pada malam Lailatul Qadar, tidak bisa kita pastikan kapan terjadinya. Saya mengikuti prediksi para ulama, kita juga bisa memprediksikan kedatangannya dengan menggantikan kondisi alam yang terjadi. Nah, beberapa ciri-cirinya yaitu dapat kita lihat dari gejala alam berdasarkan beberapa hadis Nabi. Pada pagi harinya sinar matahari tidak terlalu panas dan cuaca terasa sejuk. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, Lailatul Qadri Lailatul Samhata Tolaqata la la haratan wala baridatan tasbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra'u, yang artinya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Tayalisi dan Al-Baihaqi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari ketentuan hadirnya Lailatul Qadar dan tanda-tandanya sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut dengan meningkatkan iman kita, dengan meningkatkan ibadah kita, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada kita, maka Allah akan menghadirkan malam Lailatul Qadar tersebut kepada kita. Dan pada akhirnya tujuan kita diciptakan ke dunia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran pada surat Az-Zakariyah ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu, saudara-saudaraku, marilah kita berbondong-bondong untuk meningkatkan iman kita, untuk memperbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, agar kita tidak menjadi, manusia yang penuh penyesalan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqalah wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihatlah siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.